Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Odella Railway Station. Film India berbahasa Telugu yang dirilis pada Agustus 2022. Dan film ini diambil dari kisah nyata di desa Odella, India, di mana seorang wanita berjalan sambil meneteng potongan kepala seorang pria yang telah memperkosa dan membunuh beberapa wanita di desa yang baru saja menikah dan menyelesaikan malam pertama mereka. Siapakah pelakunya dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan kejadian di stasiun kereta api Odella, di mana orang-orang di sana terkejut melihat seorang wanita yang membawa potongan kepala seorang pria menuju kantor polisi. Sedangkan tubuhnya ditemukan di sebuah lubang oleh seorang polisi bernama Anudip yang baru pindah ke sana untuk pelatihan selama 3 bulan sebagai IPS. Lalu Sin pun kembali ke 3 bulan sebelum kejadian saat Anudip menelpon kekasihnya yang bernama Spurti dan memberitahukan jika ia akan pergi ke desa Odella untuk melakukan pelatihan IPS selama 3 bulan di kantor polisi Odella yang berada di distrik Pedapalli, negara bagian Telangana, India. Kemudian suatu hari di desa Odella ada pengantin yang baru saja menikah, dan pria yang menjadi fotografer pernikahan adalah Samba. Ketika Samba melihat pengantin wanita yang bernama Madhavi, Samba terlihat tergoda dengan tubuh Madhavi. Sedangkan di sebelah rumah Madhavi, terlihat seorang pria yang sedang dipukuli oleh istrinya karena selalu mabuk. Dan orang-orang di sana seperti sudah biasa melihat pemandangan seperti itu. Sang suami bernama Tirupati dan istrinya bernama Radha. Dan mereka bekerja sebagai tukang cuci dan gosok pakaian dari orang-orang kaya di desa, termasuk pakaian polisi. Dan pelanggan utama mereka adalah Sarpans atau ketua desa. Tirupati memiliki adik laki-laki bernama Chandu yang juga tinggal di rumah yang sama dan membantu pekerjaan Tirupati dan Radha. Lalu pada malam harinya seorang pria bernama Vivek yang mencintai Madhavi terlihat sedih karena Madhavi akan melakukan malam pertamanya dengan sang suami malam ini. Dia pun mengajak temannya untuk minum-minum demi melupakan kesedihannya. Dan dalam keadaan mabuk, salah satu teman Vivek menyuruhnya untuk melakukan sesuatu pada Madhavi malam ini. Kemudian esok harinya, orang-orang di desa dikejutkan dengan penemuan mayat Madhavi di sebuah lubang di pinggir jalan, di mana Madhavi diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Anudip dan polisi pun memeriksa TKP dan menemukan jejak sendal di sana. Sarpans sebagai ketua desa juga datang ke sana dan Sarpans terkejut karena kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi di desanya. Polisi justru mencurigai suami Madhavi dan mertuanya sebagai pelaku. Tetapi dari suami Madhavi, Anudip mendapat informasi jika seorang pria bernama Vivek pernah mengancam akan membunuh dirinya dan Madhavi jika mereka menikah. Polisi pun langsung menangkap Vivek dan membawanya ke kantor. Ia pun disiksa di sana agar mengakui pembunuhan Madhavi. Karena tidak tahan disiksa, Vivek mengatakan jika ia yang membunuh Madhavi. Dan saat mereka akan membawa Vivek ke pengadilan, Vivek pun meminta tolong pada Anudip dan mengatakan jika ia tidak membunuh Madhavi.
Malam itu ia minum bersama temannya untuk melupakan kesedihannya. Dan ia tidak pernah membunuh Madavi. Ia mengakui pembunuhan karena takut dan tidak tahan disiksa. Melihat itu, Anudip melemparkan botol air ke arah Vivek dan ditangkap oleh Vivek menggunakan tangan kiri. Lalu Anudip menyuruh polisi untuk melepaskan Vivek. Hal itu membuat Laksman, subinspektur di kantor, marah. Tetapi Anudip mengatakan jika Vivek bukanlah pembunuhnya. Sebab dari yang mereka temukan, jika pembunuhnya menggunakan tangan kanan, sedangkan Vivek seorang kidal. Lalu ukuran sendal yang ditemukan di TKP tidak cocok dengan ukuran kaki Vivek. Kemudian dari hasil pengujian sperma di tubuh korban, di mana hasilnya mengatakan jika usia pelakunya sekitar 30 tahun, sedangkan Vivek 10 tahun lebih muda. Dan di waktu yang sama, Laksman mendapat informasi jika telah terjadi pembunuhan yang sama di desa. Dan lagi-lagi korbannya seorang wanita yang baru menikah. Anudip dan polisi langsung pergi ke TKP, di mana warga sudah berkumpul di sana, termasuk Tirupati, Rada, Candu, Sarpans, dan juga Samba. Setelah memeriksa TKP, Anudip pun berasumsi jika dua pembunuhan ini pasti terkait dan pelaku adalah orang yang sama. Malam harinya Anudip menghubungi kekasihnya Spurti dan memberitahukan apa yang terjadi di desa tempatnya bertugas. Dan ketika menelpon, Anudip seperti mengingat sesuatu di TKP. Lalu ia pun bergegas kembali ke TKP dan memeriksanya. Dan di sana, ia menemukan ponsel milik korban yang terjatuh. Anudip langsung kembali ke kantor dan memeriksa ponsel tersebut. Dan ia pun menemukan rekaman video pada malam kejadian, tetapi hanya suaranya saja yang terdengar. Sedangkan gambarnya mengarah ke arah yang lain. Anudip pun hanya mendengar suaranya saja, di mana terlihat kejadian yang sebenarnya pada malam itu. Sang pelaku menyuruh korban untuk menceritakan kembali apa yang mereka lakukan pada malam pertama mereka. Dan ketika korban dalam keadaan takut menceritakan kembali apa yang ia dan suaminya lakukan, pelaku menjadi terangsang dan lalu memperkosa korban. Lalu esok harinya Candu terlihat senang karena Samba mengirimkannya video porno. Dan Samba menyuruh Candu untuk menghapus video tersebut setelah menonton. Dan ketika Candu melihat Rada yang hendak mandi, ia pun lalu mengintip dan merekam Rada yang sedang mandi. Setelah mandi, Rada meminta Tirupati untuk memasangkan peniti di bajunya. Namun Tirupati justru gemetar saat ingin memasukkan peniti ke baju Rada. Dan ternyata selama ini Tirupati belum pernah menyentuh Rada karena Tirupati mengalami disfungsi ereksi atau impoten. Sedangkan polisi mulai mencari tahu suara pelaku di dalam rekaman dengan bertanya pada warga setempat, termasuk keluarga Tirupati. Tirupati yang mendengar suara di video mengatakan jika ia familiar dengan suara tersebut. Dan suara itu seperti suara Samba. Begitupun kata Candu yang terlihat panik. Mendengar kesaksian Tirupati dan Candu, polisi langsung membawa Samba ke kantor untuk diinterogasi. Lalu Anudip menyuruh Samba untuk berbicara mengikuti kata-kata yang ada di dalam rekaman. Tetapi setelah Samba mengikuti kata-kata di rekaman, ternyata suara Samba tidak cocok dengan suara pelaku. Bahkan seorang pengacara datang ke sana dengan membawa bukti jika pada hari pembunuhan, Samba tidak berada di desa dan sedang merekam video pernikahan di desa lain. Karena bukti itulah, Laksman pun melepaskannya. Laksman mulai buntu dengan penyelidikannya karena tidak ada petunjuk yang kuat dalam penyelidikan mereka. Ditambah mereka tidak bisa melakukan tes DNA pada sperma di tubuh korban karena kurangnya teknologi di desa. Bahkan Laksman mengatakan pada Anudip
jika mereka pernah mengirimkan sampel ke kota untuk dilakukan tes DNA pada sebuah kasus. Tetapi hasilnya tidak keluar selama 6 bulan. Namun Anudip tidak putus asa dan tetap fokus pada penyelidikannya. Lalu beberapa hari kemudian, Sarpans datang ke kantor polisi untuk memberikan undangan pernikahan putrinya kepada Laksman. Melihat itu, Anudip menyarankan Sarpans untuk menunda pernikahan putrinya karena pelaku mengincar wanita yang baru menikah dan baru menyelesaikan malam pertama mereka. Tetapi Sarpans tidak peduli karena dirinya adalah ketua desa dari muda dan belum ada yang berani menyalonkan diri melawannya hingga kini. Dan Sarpans pun dengan sombongnya mengatakan jika pelaku tidak mungkin berani menyentuh putrinya. Pernikahan putri Sarpans pun tetap dilakukan di desa. Dan Anudip memerintahkan bawahannya untuk berjaga di rumah Sarpans. Akan tetapi esok harinya, ketika putri Sarpans mengantar temannya yang ingin pulang ke stasiun kereta api, ia pun diculik oleh pelaku ketika kereta api lewat di sana. Bawahan Anudip yang melihat itu langsung melaporkannya pada Anudip. Sedangkan putri Sarpans dibawa ke dalam kebun jagung dan terlihat putri Sarpans mengenali pelaku. Pelaku pun kembali menyuruh korbannya untuk menceritakan malam pertama mereka yang membuat pelaku terangsang lalu memperkosa kemudian membunuh putri Sarpans. Tetapi kejadian itu terlihat oleh polisi dan Anudip yang datang ke sana. Melihat polisi datang, pelaku pun melarikan diri dan dikejar oleh Anudip. Hingga akhirnya Anudip melemparkan batu dan mengenai wajah pelaku. Dan ternyata pelaku adalah Candu. Anudip yang marah langsung menangkap Candu. Tetapi Candu mengatakan jika ia tidak tahu apa-apa dan dia berada di sana karena ingin mencuri besi pompa air. Tetapi Anudip langsung menampar dan membawanya. Candu pun disiksa dengan keras di kantor. Sedangkan Sarpans yang mengetahui itu marah dan langsung pergi ke kantor. Lalu ia pun memberikan uang pada Laksman dan meminta Laksman untuk menyerahkan Candu padanya. Laksman yang tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa menyerahkan Candu kepada Sarpans. Dan hal itu membuat Anudip sangat marah. Tetapi Laksman memiliki alasan karena ia juga tidak ingin pelaku diadili di pengadilan. Dan juga karena gaji yang ia dan polisi lain dapatkan sangat kecil. Yang membuatnya terpaksa menerima uang Sarpans untuk dibagikan kepada petugas lain yang sudah bekerja keras dengan kasus ini. Kemudian Tirupati dan Radha yang mengetahui berita tersebut langsung mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan Anudip. Di sana Tirupati mengatakan jika adiknya tidak mungkin melakukan hal tersebut. Dan ia pun memohon pada Anudip untuk menemui Candu. Tetapi Anudip mengatakan pada mereka jika Candu telah dibawa oleh Sarpans. Mereka pun langsung pergi ke tempat Sarpans, di mana Sarpans baru saja selesai menyiksa Candu. Tetapi Sarpans belum membunuhnya karena Sarpans masih ingin menyiksa Candu. Sarpans pun mengusir Tirupati dan Radha yang datang ke sana dan tidak mengizinkan mereka melihat Candu. Tirupati dan Radha mendatangi beberapa orang-orang penting di desa untuk meminta bantuan. Tetapi tidak ada satupun yang mau membantu mereka. Akan tetapi beberapa hari kemudian, Anudip menelpon Sarpans dan mengatakan jika pelaku kembali memperkosa dan membunuh wanita yang baru menikah. Dan Candu bukanlah pelakunya. Anudip pun kesal karena telah menangkap orang yang salah.
Anudip dan polisi pun langsung pergi ke TKP, begitupun dengan Sarpans yang datang ke sana. Sarpans yang marah karena polisi masih belum menemukan pelaku yang sebenarnya, ia pun menampar Laksman di depan warga. Tetapi Laksman tidak bisa melawan karena telah menerima uang Sarpans. Kemudian Sarpans mengantarkan Candu yang sudah terluka parah kembali ke rumahnya. Sarpans pun meminta maaf kepada Radha dan Tirupati atas kesalahpahaman ini. Dan ia pun memberikan uang untuk ganti rugi, tetapi Radha menolak uang tersebut. Lalu pada malam harinya, Spurti menelpon Anudip yang merasa gagal sebagai seorang petugas polisi karena masih belum bisa menangkap pelaku sebenarnya. Dan tiba-tiba Spurti memberikan ide gila kepada Anudip, yaitu Spurti mengajak Anudip untuk menikah di desa. Let's get married. Karena pelaku mengincar wanita yang baru menikah, pasti pelaku juga akan mendatangi Spurti, dan Anudip bisa segera menangkapnya. Walaupun awalnya Anudip menolak karena resikonya sangat besar, tetapi karena Spurti memaksa dan ditambah ia juga ingin segera menikah dengan Anudip, Anudip pun akhirnya setuju. Setelah itu, Anudip mengumumkan pernikahan pada warga desa lewat media TV dan terang-terangan menantang pelaku untuk mencuri istrinya jika berani. Esok harinya Anudip menikahi Spurti di kuil yang dihadiri oleh Radha dan Tirupati dan juga Samba sebagai fotografernya. Melihat istri Anudip yang cantik, Samba menelpon Candu dan mengatakan pada Candu jika Spurti sangat cantik dan menggoda. Tetapi Candu malah mematikan ponselnya. Ketika Anudip pulang ke rumah, ia pun melihat ada sebuah kertas di pintu rumahnya, yaitu sebuah ucapan selamat dari pelaku yang menerima tantangan Anudip. ఇప్పుడు దాకా జరిగిందో కెత్తు ఇప్పుడు జరగబోయేదో కెత్తు సార్ నువ్వు మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి. Kemudian pada subuh harinya, Radha terbangun karena suara tikus yang menggigit sebuah kotak yang tergantung di plafon rumah. Dan saat Radha bangun untuk minum, kotak itu pun terjatuh dari atas. Ketika Radha membuka kotak tersebut, ia pun terkejut karena menemukan pakaian dalam wanita di dalam kotak dan juga beberapa perhiasan. Radha terlihat seperti mengenali perhiasan-perhiasan tersebut. Radha lalu membungkus perhiasan itu dengan sarinya, lalu ia diam-diam keluar dari rumah. Radha lalu berlari ke rumah Sarpans dan menunjukkan cincin yang ia temukan di kotak kepada Sarpans. Sarpans pun terkejut karena cincin itu adalah hadiah dari Sarpans untuk pernikahan putrinya. Mendengar itu Radha pun terkejut dan langsung pergi dari sana. Lalu mendatangi rumah orang tua Madhavi dan menunjukkan sebuah cincin yang lain. Dan ternyata cincin itu pun milik Madhavi. Radha lalu kembali ke rumah. Tetapi saat tiba di rumah, Candu dan Tirupati sudah tidak ada di sana. Radha lalu kembali pergi dari sana dan mencoba menghubungi Anudip tetapi tidak diangkat. Hingga ketika matahari terbit, Tirupati datang ke rumah Anudip untuk merapikan rumah Anudip. Namaste. Dan Anudip menyuruh Tirupati untuk mengambil semua pakaian kotor di dalam rumah untuk dicuci. Lalu Tirupati pun membawa pakaian kotor yang terbungkus dengan sepedanya. Di waktu yang sama, Anudip mengangkat telepon Radha. Dan Radha menyuruh Anudip untuk memeriksa apakah Spurti berada di kamarnya. Dan saat Anudip masuk, ternyata Spurti sudah tidak ada. Radha pun menangis dan mengatakan jika suaminya lah pelaku yang sebenarnya. Lalu terlihat kejadian saat Tirupati menculik Spurti, yaitu dengan membekap mulut Spurti dengan daun obat yang membuat Spurti pingsan.
Dan juga Tirupati lah yang selama ini memperkosa dan membunuh para wanita yang baru menikah. Dan juga terlihat ketika Tirupati berlari melewati candu yang sedang mencuri besi pompa di kebun jagung. Mengetahui itu, Anudip langsung pergi mencari Tirupati. Sedangkan Radha kembali ke rumah, lalu mengambil pakaian Tirupati dan menempelkan pakaian Tirupati ke hidung anjing peliharaan mereka. Setelah itu Radha melepaskan anjing tersebut untuk mencari keberadaan Tirupati. Hingga anjing tersebut membawa Radha ke sebuah lubang di tengah perkebunan. Dan di sanalah Radha menemukan Tirupati sedang membekap dan menyembunyikan Spurti. Radha pun berteriak dan meminta tolong, tetapi sayangnya tidak ada satupun orang di sana. Tirupati akhirnya naik ke atas. Dan alasan Tirupati melakukan semua ini adalah karena Radha. Dan karena Radha lah ia mengalami disfungsi ereksi. Dan semua itu berawal saat malam pertama mereka, di mana Radha mengatakan jika ia menyesal menikahi Tirupati. Dan jika bukan karena ayahnya meninggal 3 bulan lalu, Radha tidak mungkin menikahi Tirupati yang miskin dan kotor. Tetapi karena semuanya sudah terjadi, ia pun terpaksa menerimanya. Dan ketika Tirupati ingin mencumbunya, Radha pun mengeluhkan jika mulut dan badan Tirupati bau. Hal itu membuat Tirupati menjadi malu dan kehilangan nafsu kepada Radha. Bahkan bukan malam itu saja, Tirupati selalu mendapatkan penghinaan yang sama selama 10 tahun terakhir dari Radha. Dan penghinaan itulah yang menyebabkan Tirupati mengalami disfungsi ereksi. Tetapi pada malam pertama Madavi, Tirupati tidak sengaja melihat mereka dari jendela kamar. Dan hari itulah ia sadar jika dia sebenarnya normal. Setelah itu ia mengikuti Madavi, lalu memperkosa Madavi untuk menguji kejantanannya. Setelah memperkosa, ia lalu membunuh Madavi agar tidak memberitahukan itu pada siapapun. Dan mulai hari itu Tirupati berubah menjadi seorang psikopat demi memuaskan nafsunya. Setelah itu Tirupati menampar Radha yang mencoba menghalanginya, lalu memukul kepala Radha dengan kayu hingga Radha terjatuh ke lumpur dan pingsan. Kemudian Tirupati kembali turun ke lubang untuk memperkosa Spurti. Tetapi tidak berselang lama Radha tersadar, lalu mengambil cangkul yang ada di dekatnya, kemudian mendekati lubang. Melihat Tirupati yang mencoba memperkosa Spurti, Radha lalu melompat dari atas lubang dan menebas leher Tirupati dengan cangkul hingga putus. Radha kemudian menutupi tubuh Spurti dengan kainnya, lalu ia membawa potongan kepala Tirupati melewati stasiun Odela menuju kantor polisi dan menaruh potongan kepala Tirupati di meja Laksman. తను బాధ పెట్టింది రాధ మాటలు తిరుపతిని ప్రతి సంవత్సరం Di akhir film, setelah Anudip diwawancara oleh wartawan, terlihat film ini akan ada part 2-nya. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Odela Railway Station, yang diambil dari kisah nyata, di mana pelaku sebenarnya adalah Tirupati yang gagal di malam pertama karena dihina oleh istrinya sendiri. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.